Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita kembali membahas tentang pertemuan kita mengenai program linear, yaitu tentang menentukan nilai maksimum atau nilai minimum, yang bisa juga kita katakan dengan menentukan nilai optimum dengan garis selidik. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa tentang program linear dan pertidaksamaan linear dua variabel. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini diantaranya yaitu masalah 2.6, kemudian dilanjutkan dengan masalah 2.7, kemudian kita akan mengambil sebuah kesimpulan mengenai garis selidik. Untuk menyelesaikan masalah program linear dua variabel dengan metode grafik akan dapat ditentukan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaannya. Setelah kita sudah memahami menggambarkan daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan, kita tinggal memahami bagaimana cara menentukan nilai fungsi tujuan di daerah penyelesaian. Nilai suatu fungsi sasaran ada dua kemungkinan, yaitu bernilai maksimum atau minimum. Istilah nilai minimum atau nilai maksimum disebut juga nilai optimum atau nilai ekstrim. Jadi, pembahasan kita selanjutnya bagaimana konsep menentukan nilai optimum suatu fungsi tujuan dari suatu masalah program linear. Kita lanjut saja ke masalah 2.6. Suatu pabrik farmasi menghasilkan dua jenis kapsul obat flu yang diberi nama Fluin dan Fluon. Setiap kapsul memuat 3 unsur dengan kadar kandungannya tertera dalam tabel berikut. Bisa kita lihat di dalam tabel. Menurut dokter, seorang yang sakit flu akan sembuh jika dalam 3 hari secara rata-rata minimal menelan 12 grain aspirin, 74 grain bikarbonat dan 24 grain kodein. Jika harga Fluin Rp500 dan Fluon Rp600 per kapsul, bagaimana rencana program pembelian seorang pasien flu? Artinya beberapa kapsul Fluin dan berapa kapsul Fluon harus dibeli supaya cukup untuk menyembuhkannya dan meminimumkan ongkos pembelian total. Data pada masalah ini dapat disajikan dalam tabel berikut. Yang mana kita tahu bahwa batas minimumnya untuk aspirin adalah 12 dan bikarbonat 24, 74 bikarbonat dan 24 kodein. Nah, ini adalah merupakan batas minimum dan harganya yaitu masing-masing Rp500 dan Rp600. Dengan tabel tersebut dapat kita misalkan X banyaknya kapsul Fluin dan Y kita merupakan banyaknya kapsul Fluon yang dibeli. Selanjutnya kita dengan mudah menentukan bentuk masalah program linear masalah di atas dengan memisalkan Fluin sebagai variabel X itu banyaknya kapsul Fluin dan Fluon banyaknya kapsul Fluon yang dibeli sebagai variabel Y. Kemudian kita bisa memodelkan permasalahan ini dengan
menuliskan masalah X, Y yang memenuhi 2X ditambah 5Y, batas minimum, berarti minimal dia ada 12 ya, ini 10 terbuat ya, berarti ini agak salah ketik. Kemudian bikarbonat 5X ditambah 8Y, minimal batas minimum 74, berarti boleh lebih dari 74. Kemudian kendala untuk kodein X ditambah 6Y besar dari 24, di mana X besar dari 0 dan Y besar dari 0 merupakan kendala non-negatif. Dengan meminimumkan fungsi Z X, Y sama dengan 5X ditambah 6Y, ini dalam ratusan rupiah. Kemudian kita akan gambarkan grafik sistem pertidaksamaan A untuk memenuhi daerah penyelesaian. Ini merupakan grafik yang menyatakan permasalahan fluid dan fluon tersebut. Daerah penyelesaian sistem berupa suatu area tak terbatas untuk menentukan nilai minimum fungsi 5X ditambah 6Y dalam ratusan rupiah. Artinya kita harus menemukan suatu titik dari tak hingga banyak titik yang terdapat pada daerah penyelesaian, sedemikian sehingga menjadikan nilai fungsi menjadi yang terkecil di antara yang lain, supaya kita meminimumkan harga pembelian obat tersebut supaya kita bisa sembuh. Untuk menemukan koordinat titik A, ini adalah titik A, kemudian hingga E, ini adalah koordinat titik B, C, D, E. Kita sudah mempelajari pada saat SMP dan SMA kelas 10. Tentunya jika kita memeriksa nilai fungsi Z, X, Y sama dengan 5X tambah 6Y, pada kelima titik itu bukanlah suatu hal yang salah. Bukan, hasilnya disajikan pada tabel berikut. Jadi kita tidak bisa kita nanti menyajikan dalam bentuk tabel tiap-tiap titik tersebut dan kita bandingkan terhadap fungsi tujuannya. Nilai fungsi Z, X, Y sama dengan 5X ditambah 6Y dalam ratus rupiah. Pada 5 titik sudut daerah penyelesaian, misalkan titik A 0,20, maka kita dapatkan fungsi tujuannya 5 dikali 10 ditambah 6 dikali 20, yaitu 12.000. Kemudian untuk titik B 0,12, maka kita masukkan ke fungsi tujuannya, maka kita dapatkan nilainya ialah 7.200. Titik C 2,8, maka ini di titik C, maka didapatkan nilai fungsi tujuannya 5.800. Kemudian D, ini nilainya merupakan perpotongan antara dua buah garis 6, garis X ditambah 6Y besar dari 24 dan garis
5X ditambah 8Y besar dari 74, yaitu berpotongan di titik D, yaitu 126/11,23/11. Maka fungsi tujuannya kita dapatkan 6.981,8. Kemudian yang terakhir ini merupakan perpotongan garis ini terhadap sumbu X, maka kita dapatkan titiknya titik E 28,0, 24,0. Sehingga nilai fungsi Z-nya atau fungsi tujuannya adalah 12.000. Ini merupakan nilai-nilai kritis. Kita akan menentukan menurut tabel nilai minimum fungsi Z, X, Y adalah 5.800, karena ini adalah nilai yang paling kecil di antara nilai-nilai kritis tersebut. Dan titik yang membuat fungsi tujuan bernilai minimum adalah titik C 2,8. Pertanyaannya, apakah ini nilai minimum fungsi di daerah penyelesaian? Untuk memastikan, kita selidiki nilai fungsinya, yaitu dengan ini ya. Kita selidiki nilai fungsi Z, X, Y pada daerah penyelesaian dengan cara menggeser ke kiri, ke kanan, ke atas atau ke bawah. Kita namakan garis K ya. Kita namakan garis K nanti. Garis K ini adalah 5X tambah 6Y sebagai garis selidik. K sama dengan 5X ditambah 6Y sebagai garis selidik untuk K bilangan real. Kemudian akan ditunjukkan oleh gambar selanjutnya. Ini untuk K bilangan real. Untuk garis selidiknya sudah kita bahas tadi. Ini merupakan garis selidiknya yang merupakan K sama dengan 5X tambah 6Y untuk titik A tadi, maka didapatkan nilainya sama dengan 120 dalam ratus ribu. Kemudian yang B sini tidak ada ya, tapi kita udah mendapatkan tadi hasilnya 7.200. Kemudian kalau seandainya di titik ini berarti berpotongan dengan titik 20,0 ya. Berarti didapatkan nilai K-nya, garis K-nya sama dengan 100. Dan di garis selidiknya kalau kita geser lagi ke bawah, maka dia ini sekitar digeser ke bawah, maka nilainya nanti akan menjadi 90. Berarti kita akan mencari nilainya yang paling minimum. Kalau digeser di sini, berarti digeser ke sini lagi, ternyata kita dapatkan bahwa antara C dan D yang hampir minimum ya, tapi yang paling minimum adalah yang titik C. Berarti yang titik C yang titik ini. Jadi ini garis selidiknya berada di paling bawah. Maka ini dinamakan dengan nilai minimum. Dan di sini kita tidak mendapatkan nilai maksimum untuk daerah kritisnya. Daerah kritisnya bisa jadi ini titiknya, karena ini merupakan daerah maksimumnya merupakan daerah yang tak hingga ya, sehingga kita tidak dapat menentukan nilai maksimum. Cuman kita bisa menentukan nilai minimum supaya uang kita untuk membeli obat tersebut bisa dihemat. Maka kita
cuma membutuhkan modal Rp5.800 supaya kita bisa membeli obat yang dapat menyembuhkan kita dari flu. Kemudian ini adalah mengenai masalah 2.6. Selanjutnya kita bahas masalah 2.7. Ini ada dua buah tanaman hias. Ini namanya Aglaonema dan Sansevieria. Setiap 6 bulan seorang pemilik usaha tanaman hias memesan tanaman hias dari agen besar. Aglaonema yang kita tulis dengan A dan Sansevieria kita tulis dengan S yang berturut-turut memberi laba sebesar Rp5 juta dan Rp3.500.000 per unit yang terjual. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan suatu tanaman hias dengan kualitas super. Oleh karena itu, agen besar memiliki aturan bahwa setiap pemesanan tanaman hias A paling sedikit 20% dari seluruh pesanan tanaman hias lainnya. Pemilik usaha tanaman hias memiliki lahan yang hanya cukup untuk 10 tanaman hias. Cukup untuk 10 tanaman hias A saja atau 15 tanaman hias S. Dalam keadaan demikian, berapa banyak tanaman hias A dan S sebaliknya dipesan per semester? Jika diketahui bahwa pada akhir semester tanaman hias lama masih habis terjual dan pemilik usaha tersebut ingin memaksimumkan laba total, di sini untuk memudahkan kita, jika pemilik usaha tersebut ingin memaksimumkan laba total ya. Jadi ingin memaksimumkan laba dalam menjual tanaman hias. Untuk memudahkan kita dalam membahas masalah ini, misalkan X adalah variabel yang menyatakan banyaknya tanaman hias A dan Y merupakan, kita misalkan Y adalah banyaknya tanaman hias S yang dipesan, sehingga kita bisa pernyataan oleh karena itu agen besar memiliki aturan ya, bahwa setiap pemesanan tanaman hias A paling sedikit 20% dari seluruh pesanan tanaman hias lain dapat dituliskan X lebih besar dari 1/5 dikali X tambah Y. Ini maksudnya adalah bahwa tanaman hias X, yaitu tanaman hias A, paling sedikit 20% dari total. Berarti 20% itu sama dengan 1/5. Berarti paling sedikit boleh lebih ya. Besar sama dari, boleh sama dengan, atau paling sedikit. Jadi dia lebih. 1/5 dari seluruh pesanan tanaman hias lain. Berarti tanaman hias lain adalah X dan Y. Berarti X ditambah Y 1/5 dari total tanaman hias lain. X ini tadi kita lambangkan dengan banyaknya tanaman hias A dan Y ini banyaknya tanaman hias S yang dipesan. Berarti totalnya X ditambah Y ya. 1/5 dari X ditambah Y. Atau ini bisa kita sederhanakan menjadi 4X dikurang Y besar sama dari 0. Mungkin kalian sudah tahu bagaimana menyederhanakan bentuk pertidaksamaan ini.
Untuk memperoleh laba ya, pemilik harus mempertimbangkan keterbatasan lahan seperti daya tampung untuk tiap-tiap tanaman hias. Ini misal L sama dengan luas kebun tanaman hias. Lx adalah luas kebun yang diperlukan untuk satu tanaman hias A. Ly adalah luas kebun yang diperlukan untuk satu tanaman hias S. Di sini sesuai keterangan pada masalah di atas bahwa luas kebun hanya dapat menampung 10 tanaman hias A atau 15 tanaman hias S. Pernyataan ini dimodelkan sebagai berikut. Berarti 10 tanaman hias A ya, berarti kita lambangkan untuk luas tanaman hias A saja, berarti untuk satu buah tanaman hias A saja berarti membutuhkan 1/10 dari luas total. Sedangkan ini untuk luas tanaman Y yaitu merupakan 15 tanaman hias S dapat menampung 10 tanaman hias A atau 15 tanaman hias S. Berarti luas tanaman hias S kita lambangkan dengan Ly sama dengan 1/15 L luas lahan total ya. Karena dia hanya bisa menampung 15 dari luas total, maka Ly saja luasnya adalah 1/5 dari luas lahan total. Tentu luas kebun yang diperlukan untuk X banyaknya tanaman hias A dan Y tentu luas kebun yang diperlukan untuk X banyak tanaman hias A dan Y banyak tanaman hias S tidak melebihi luas kebun yang ada. Oleh karena itu dapat dituliskan X ini banyak tanaman hias A, Y banyak tanaman hias S tidak melebihi luas kebun yang ada. Berarti X dikali luas tanaman hias X ya, ditambah Y dikali luas tanaman hias Y atau ini ya, Ly ya, kecil dari L. Kecil sama dari L, luas total. Ini tidak melebihi dari luas kebun yang ada. Sehingga pertidaksamaan ini bisa kita sederhanakan dengan cara menghilangkan variabel L-nya ya, luas lahannya. Di sini ada L, di sebelah kiri ada L, dan sebelah kanan ada L, itu bisa kita sederhanakan. Kemudian sama-sama kita kalikan dengan 30. Kita kalikan dengan 30, maka didapatkan 3X ditambah 2Y kecil dari 30. Ini merupakan kendala yang harus kita hadapi, yang harus kita perhatikan. Selanjutnya, pemilik kebun mengharapkan laba sebesar 5 juta dari satu tanaman hias A yang terjual dan 3.500.000 dari satu tanaman hias S yang terjual. Oleh karena itu, untuk sebanyak X tanaman hias A yang terjual dan sebanyak Y tanaman hias S yang terjual, maka dapat dituliskan sebagai laba total pemilik kebun, yaitu Z sama dengan 5X ditambah 3,5Y dalam juta rupiah. Jadi secara lengkap model matematika masalah program linear pemilik kebun tanaman hias dinyatakan
sebagai berikut. Ini adalah menentukan X dan Y yang memenuhi kendala, di mana 4X dikurang Y besar sama dari 0. Ini adalah syarat aturan yang diberikan oleh pengusaha tanaman tadi ya. Dan 3X ditambah 2Y kecil dari 30 ini merupakan kendala lahan, di mana X besar dari 0 dan Y besar dari 0 merupakan kendala non-negatif. Tidak mungkin banyaknya tanaman hias X yang terjual bernilai negatif. Tentu dia harus merupakan bilangan positif, yaitu besar atau sama dengan 0. Dengan fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 5X tambah 3,5Y dalam juta rupiah. Selanjutnya kita menentukan daerah penyelesaian sistem ketidaksamaan linear. Tentunya diharapkan keterampilan kamu dalam menggambarkan daerah penyelesaian sistem tersebut sudah makin meningkat. Sekaligus juga kamu harus semakin terampil dalam memilih titik dalam daerah penyelesaian untuk menentukan nilai maksimum fungsi tujuan. Adapun grafik daerah penyelesaian sistem disajikan pada gambar berikut ini. Dari bentuk model matematika kita gambarkan ke dalam bentuk grafik, sehingga diperoleh ini merupakan pertidaksamaan garis ini 4X dikurang Y besar sama dari 0. Kemudian kendala selanjutnya 3X ditambah 2Y kecil dari 30. Merupakan perpotongan di titik B, di titik X, di garis X, dan di titik 0. Ini merupakan daerah kritisnya ya. Dengan fungsi tujuan maksimumkan keuntungan ya, ini memaksimumkan harga penjualan keuntungan, yaitu sama dengan 5X ditambah 3,5Y dalam juta rupiah. Dengan mengambil 3 titik yang terdapat pada daerah penyelesaian, misalnya titik 2.2, ini 2.2 ya, lebih kurang 2.2, 3.2,2, 3,2 dan 3,4 menghasilkan garis 5X ditambah 3,5Y sama dengan 17 ya, 17. 5X ditambah 3,5Y sama dengan 22. 5X ditambah 3,5Y sama dengan 29 untuk titik ini yang terdapat pada salah satu titik dari daerah penyelesaian. Seperti yang disajikan di gambar ini ya. Untuk menentukan nilai maksimum fungsi Z 5X ditambah 3Y, berarti kita menggeser garis 5X ditambah 3,5Y sama dengan 29 ya. Yang ini ke atas lagi ya, geser ke atas lagi sehingga ditemukan nilai maksimum, yaitu perpotongan di titik ini ya, di titik B ya, lebih kurang nilainya yaitu 51,800.000 lebih ya, sekitar 51.818.000 lebih. Pada titik 2/811,10/10/11 ya. Ini adalah nilai maksimumnya nanti.
Ini adalah titik maksimum. Namun pada kenyataannya ya ditemukan titik B ya, 28/11,10, 10/11. Ini titik B sebagai titik optimum masalah di atas. Ini adalah titik optimum, mengakibatkan hal yang tidak mungkin terjadi untuk menemukan 8/11 tanaman hias A ya, dan 10/11 tanaman hias S. Artinya kita harus menemukan nilai X dan Y, mana X, Y bilangan bulat positif ya. Tidak mungkin tanaman hiasnya dalam bentuk pecahan ya. Berarti kita sebagai petunjuk buat kamu ya, nilai optimum fungsi sasaran adalah 50 juta rupiah. Dengan banyak tanaman hias A dan S masing-masing 3 unit dan 10 unit. Berarti ini kita jadikan 3 unit dan ini menjadi 10 unit. Kenapa ini kita jadikan 3 unit? Karena ini tanaman hias X ini yang untungnya lebih besar ya. Itu 5 juta, berarti kita naikkan aja ini jadi 3 ya. Dan ini menjadi kurang dia lagi, menjadi 10 saja ini, cukup 10. Tapi kalau ini kita buat 11 berarti dia nanti akan tidak memenuhi daerah penyelesaiannya. Berarti dia berada di luar daerah penyelesaian. Berarti yang memenuhi lebih kurang di sini 3 dan di sini adalah 10. Karena ini hampir-hampir lebih dari 1 nih kalau dijumlahkan. Ini adalah merupakan jumlah tanaman hias. Dari pembahasan masalah 2.7 ternyata metode garis selidik tidak akurat ya, menemukan nilai optimum fungsi tujuan. Namun pada umumnya metode garis selidik dapat menemukan nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi. Tetapi kamu harus lebih kritis lagi dalam memecahkan masalah-masalah program linier yang mengharuskan penyelesaian berupa bilangan bulat positif. Dari pembahasan masalah 2.6, masalah 2.7 dari contoh 2.3 kita dapat mendefinisikan garis selidik yang mana kita sebut definisi 2.4 yang ada pada buku sumber. Bisa kita lihat, garis selidik adalah grafik persamaan fungsi sasaran atau tujuan yang digunakan untuk menentukan solusi optimum atau maksimum atau minimum suatu masalah program linier. Untuk menentukan persamaan garis selidik, K sama dengan C1X1 ditambah C2X2 dengan K bilangan real. Kita memilih minimal 2 titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2 yang terdapat di daerah penyelesaian. Dengan 2 titik tersebut, nilai optimum fungsi sasaran dapat ditemukan melalui pergeseran ke atas atau ke bawah, ke kanan atau ke kiri garis selidik di daerah penyelesaian. Mungkin untuk materi kita pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Adapun materi kita yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ialah berbagai kasus dalam menentukan nilai optimum suatu fungsi tujuan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.